Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Al Amin Group. Selamat datang kami ucapkan, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar subscribe, like, dan komen. Nah, oke, kita akan membahas masalah masalah lantai hebel ya. Mungkin teman-teman banyak yang menanyakan seperti apa sih cara pemasangan lantai hebel. Nah, kebetulan ini kan rumah gedung walet guys ya. Jadi ada perbedaan antara rumah gedung walet dengan rumah pribadi atau rumah tinggal. Nah, di sini kalau untuk rumah burung walet kan nggak terlalu berat bebannya ataupun tidak selalu difungsikan untuk lantainya. Tetapi kalau untuk rumah tinggal itu memang perlakuannya khusus seperti ini guys ya. Ini udah terpasang lantai 3, ini bagian bawahnya ya. Nah, kalau untuk bangunan rumah tinggal memang sebagai pengganti sirip kayu-kayu yang melintang ini adalah besi UNP ya, UNP 8 itu jarak 1 meter. Kemudian untuk dudukan hebel sebagai pengganti baja ringannya itu menggunakan besi siku ya, besi siku. Nah, kalau misalkan bentangnya tidak terlalu jauh, itu bisa menggunakan baja ringan sebenarnya juga bisa guys ya. Tetapi lebih amannya itu memang menggunakan untuk bagian pengganti sirip, pengganti kayunya yang melintang ini adalah UNP 8 cm, dan kemudian untuk alur hebelnya itu besi siku. Nah, seperti ini. Nah, proses pemasangannya memang seperti ini guys ya. Ketika pemasangan itu menggunakan lem ataupun perekat mortar untuk bata ringannya. Nah, setelah itu kita pasang mengikuti baja ringan. Nah, setelah terpasang itu bagian sisi-sisi antara hebel itu memang diisi aduan, bisa menggunakan pelamir, maksudnya bisa menggunakan adukan biasa dan juga bisa menggunakan mortar. Nah, kebetulan kalau di sini saya menggunakan untuk perekatnya itu memang menggunakan mortar, kemudian untuk pengisian antara hebelnya ini adalah adukan biasa. Nah, kalau untuk dindingnya saya pun menggunakan bata ringan CLC ataupun yang lokal. Sedangkan untuk lantainya itu lantai 1, 2, 3. Kebetulan ini bangunan rumah burung walet, saya menggunakan yang AAC produk Jakarta ataupun yang ketebalan 7,5 itu udah cukup guys ya. Nah, tetapi kalau untuk rumah tinggal diusahakan menggunakan yang lebih tebal ataupun yang 10 cm. Dan yang 10 cm sebenarnya kalau untuk pekerjaan bisa dikatakan ini sama dengan cor beton ya. Cor beton, tetapi ini lebih ringkes guys. Lebih ringkes, lebih ringan, dan juga lebih cepat pekerjaan. Kenapa? Karena memang kalau untuk bangunan rumah tinggal itu kan pekerjaannya kan apalagi kalau renovasi. Kalau untuk renovasi memang bisa dikatakan lebih hemat sampai 50%. Yang pertama hemat kayu tunjang. Kemudian triplek. Triplek itu kan gak harus membutuhkan triplek kalau seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk rumah renovasi kan apalagi yang banyak isinya di bagian bawah ataupun rumah yang sudah banyak isi, itu nggak harus dipindah teman-teman, ataupun nggak harus angkut-angkut seperti itu. Nah, banyakkan kan kalau misalkan untuk cordak itu harus semuanya bagian bawah itu memang harus bersih. Kenapa? Karena untuk jalur kayu tunjang ataupun scaffolding, dan juga harus menunggu sampai setengah bulan ataupun 28 hari menunggu kematangan beton, baru kemudian bisa dilepas untuk kayu tunjangnya. Nah, tetapi kalau untuk lantai hebel, untuk daerah Sumatera sih memang kita sering menggunakan lantai hebel ya. Sebenarnya kalau untuk daerah Jawa itu ada yang namanya lantai panel. Nah, itu bentang 4 meter juga ada. Itu lebih ringkas kalau untuk di daerah Jawa. Tetapi kalau untuk Sumatera memang kita kena cost-nya lebih mahal kalau menggunakan lantai panel. Yang pertama untuk transportasi, dan juga untuk tukang yang ahli pemasangan itu kan memang beban yang sangat berat untuk satu buahnya sampai 200 kilo. Nah, seperti itu. Nah, itu guys ya untuk penjelasan sebelum teman-teman memilih apakah untuk menggunakan cordak atau harus menggunakan lantai hebel dan juga menggunakan lantai panel. Nah, ini bagian bawahnya.
Sebenarnya kalau misalkan, nah ini yang saya bilang tadi, yang kayunya ini bisa diganti dengan menggunakan UNP jarak 70 cm. Itu bisa jarak UNP ini kan satu ruangan bisa dikatakan 4x4 guys ya. 4x4. Kemudian itu bener-bener ketika dipasang bisa selesai sehari lah, seperti itu, bisa langsung di plester untuk bagian atasnya. Nah sebenarnya teman-teman jangan ragu kalau misalkan takut bocor, ini kan di bagian bawah tadi itu adalah karena baru di bagian atas itu baru di plester, makanya untuk airnya itu merembes. Nah itu memang untuk awal-awal seperti itu, tapi kalau misalkan mau lebih maksimal, ini plesterannya agak dibuat lebih tebal guys ya, atau misalkan hebelnya taruh misalkan menggunakan yang tebal 10. Nah kemudian plesterannya menggunakan 5 cm. Nah tetapi kalau teman-teman untuk lantainya mau di keramik, sebenarnya kalau yang tebal 10 tanpa di plester pun bisa langsung di keramik guys. Nah kita sudah membuktikan, makanya kita berani mengatakan seperti itu. Tapi kalau untuk lantai 3 ini memang agak riskan, memang perlakuannya khusus ya, karena memang yang ditakutkan bocor, kemudian juga rembes. Nah itu biasa tantangannya seperti itu. Tapi kalau misalkan lantai 3 itu bisa diantisipasi. Kalau misalkan tanpa di keramik harus menggunakan plesteran yang lebih tebal. Kemudian adukannya juga harus dipermainkan teman-teman, dalam artian kalau misalkan adukan biasa 1 2 3, semennya 1, kemudian 1 3 maksudnya, semennya 1 sak, kemudian pasirnya 3 arko. Nah itu biasanya normal seperti itu. Tapi kalau misalkan mengejar kekuatan ataupun daya rekat yang lebih kuat, maka menggunakan 1 sak semen cukup 2 arko ya, pasir yang digunakan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya bagian atasnya mungkin bisa di finishing dengan menggunakan cat no drop seperti itu. Nah ini bisa dilihat sampai 2 sampai 3 orang yang di bagian atas itu tetap aman teman-teman. Bahkan ini bisa dikatakan belum kering, sudah bisa diinjak ataupun bisa dilakukan akses di bagian atas lantai. Nah itulah kelebihan hebel. Memang lantai hebel maksudnya memang untuk irit, kemudian kecepatan, dan juga biaya tukang yang pastinya lebih irit ya. Tetapi kalau misalkan menggunakan beton bertulang, yang pertama harus membuat back casting terlebih dahulu, itu udah habis berapa hari, kemudian ngayang besi udah berapa hari, kemudian cor biaya mahal, dan juga harus menunggu sampai minimal 15 sampai 28 hari baru cor-coran itu baru bisa maksudnya bisa dilepas untuk kaitunya ataupun scaffoldingnya seperti itu. Nah ini pilihan tepat ya, saya katakan seperti itu untuk di daerah Sumatera, khususnya di daerah tanah gambut. Nah kalau misalkan masih ragu, mungkin bisa konsultasi melalui WhatsApp saya ataupun bisa kontak saya. Bagi teman-teman yang masih ragu seperti apa pemasangannya, kita bisa mendemokan ataupun bisa mengirimkan seperti apa tahap-tahap pekerjaannya seperti itu. Kita udah beberapa bangunan yang kita gunakan seperti ini. Bahkan kalau untuk rumah tinggal 1 lantai pun, 2 lantai dalam artian lantai 2-nya biasanya saya menggunakan yang lokal ya, yang lokal ataupun yang CLT juga bisa. Cuman memang bebannya agak berat teman-teman. Yang biasanya hanya 7, ini kalau untuk yang lokal lebih berat. Terima kasih.